Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Enggak. Cewek semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Anggi Kusuma Dewi Lubis. Saya seorang penyuluh yang diutus dari pemerintah yang akan mengayomi para KWT sekalian di sini. Sebelumnya, saya minta untuk ibu-ibu sekalian memperkenalkan dirinya ya. Dimulai dari Ibu Atikah Farzana, mungkin bisa perkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Farzana. Saya dari kelompok tani Kampung Rambutan. Ya, kemudian untuk Ibu Zi Amelia mungkin bisa memperkenalkan dirinya ya. Nah, Boleh nama saya Zamelia seperti yang Ibu ucapkan tadi. Saya dari kelompok tani Wijaya Sakti. Nah, kemudian untuk Ibu Salsabilah Mumtazah ya namanya ya. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mumtazah dari kelompok Tani Jaya dari Kampung Belimbing. Baik, sebelumnya kita menggunakan berbasis digital. Kemudian saya mendapatkan laporan dari para ketua kelompok tani kalian bahwasannya di daerah kalian sedang terkena hama wereng pada padi ya. Apakah benar? Coba dijelaskan Ibu Uzi. Ya Bu, kalau di tempat saya itu awalnya mengena di satu padi Bu ya. Terus keesokan harinya hampir satu petak sawah saya kena. Jadi itu gimana loh solusinya Bu? Jadi kalau udah kena itu otomatis kami gagal panen. Ini solusinya untuk terbaik yang seperti itu seperti apa Bu? Mungkin untuk Ibu Salsabila dan Ibu Atika, apakah permasalahannya sama dengan Ibu Zi? Sama, Bu. Oh iya, sebelumnya ibu-ibu semua apa kabarnya? Sehat? Kurang, Bu. Saya sehat. Oh iya. Mungkin saya bakal ngebagiin suatu file ya. Nanti wait ya. Bentar ya. Mungkin kelihatan ibu-ibu semua? Alhamdulillah kelihatan Bu. Kelihatan, Bu. Jadi saya jelaskan dulu dari pengertian werengnya ya. Hama wereng pada batang coklat itu merupakan hama utama padi, sehingga hama yang sangat ditakuti petani karena bisa mengakibatkan gagal panen. WBC merupakan hama air strategis yang di mana wereng itu menghisap cairan pada batang tumbuhan padi. Dia dapat berkembang biak dengan cepat dan cepat menemukan habitatnya, serta mudah beradaptasi dengan membentuk biotipe baru. Untuk perkembangbiakan wereng tersebut itu bisa melalui masa pra-peneluran yang dimana 3-4 hari. Terus ada juga masa bersayap panjang dimana itu 3-8 hari. Dan itu satu ekor betik wereng betina itu bisa mampu meletakkan telur 100-500 butir telur. Nah, kemudian itu strategi pengendalian werengnya itu bisa dengan seperti contohnya menanam padi kita secara serentak ya di setiap tani, di setiap sawah. Terus kita bisa menggunakan varietas tahan yang seperti disesuaikan keadaan biotipe wereng. Saat ini biotipe wereng itu yang berkembang di lapangan biotipe 3 dan di beberapa tempat telah ada biotipe 4. Sehingga memerlukan varietas unggul yang memiliki ketahanan terhadap biotipe tersebut. Terus itu ada caranya itu perangkap lampu. Mungkin gambarnya seperti ini ya. Lampu perangkap dipasang pada ketinggian 150-250 cm dari permukaan tanah. Hasil tangkapannya itu dengan lampu 100 watt dapat mencapai 400.000 ekor per malam. Nah, terus itu ada waktu persemaian padi. Pada waktu ini, penetapan waktu persemaian itu saat puncaknya tuh lampu terperangkap. Terus itu ada tuntaskan pengendalian pada generasi 1, terus ada pengamatan wereng coklat di pertanaman, penggunaan insektisida,
seperti faktornya itu juga ada kayak kita harus mengeringkan area sawah, terus ada dilakukan saat air embun antara sekitar pukul 8 pagi sampai pukul 11 siang dan bisa juga dilanjutkan pada sore hari. Kemudian itu ada pengendalian double cover, yaitu seperti yang semprot inseksi penyemprotan insektisidanya itu kurang mempan, maka kita bisa membuat lagi penyemprotan tersebut. Jadi penyemprotannya itu double. Terus itu saya juga akan maaf sebelumnya mungkin penjelasan saya cukup, Bu? Nah, alhamdulillah cukup, Bu. Boleh tanya apa yang pertanyaannya sekarang? Mungkin obat-obatannya apa? Ya, Bu, saya bertanya seperti ini, Bu. Tadi solusinya kan ada untuk penanaman padi serentak. Nah, di kelompok kami daerah itu menanam padinya serentak. Bahkan ada juga yang kenanya, Bu. Terus gimana solusinya ya, Bu? Baiklah. Ini juga saya akan membagikan sebuah poster yang mungkin ibu-ibu sekalian bisa lihat ya. Kayak kembali lagi kan, hama itu adalah hewan yang bisa menyerang atau mengganggu tanaman sehingga tanaman tersebut tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Kembali lagi, apa sih penyebab timbulnya hama itu? Diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain kayak musim tanam, stadia tanam, cara budidaya, musuh alami. Itu seperti musuh alaminya itu seperti itu, wereng yang tadi kan, tindakan pengendalian serta pola tanam. Terus biasanya tuh jenis kembali lagi kan untuk permasalahan saat ini hama yang menyerang itu adalah wereng. Wereng itu dibagi lagi itu ada beberapa jenisnya, ada wereng punggung putih, wereng hijau, lembing batu, pelipat daun, ganjur dan walang sangit. Nah, di sini saya akan memperkenalkan produk yang mungkin akan bisa mengatasi pengurangan pada pertumbuhan wereng. Namanya itu Monster Max. Monster Max ini adalah sebuah produk yang dapat membantu kita dalam mengatasi masalah hama yang ada pada bidang pertanian, terutama pada tanaman padi. Monster Max ini juga memiliki manfaatnya sendiri tuh kan. Dia memiliki manfaat itu mengendalikan hama tikus, mengusir burung yang menyerang tanaman padi, membasmi wereng, belalang, ulat padi dan lain sebagainya. Kemudian ada yang ditanyakan lagi seperti soal harga dan lain-lain. Baik, Bu, itu yang Ibu bilang seperti harganya bisa terjangkau nggak oleh para petani, Bu? Nah, untuk saat ini itu harganya itu pada satuan botol itu harganya bisa mencapai sekitar 50.000, dimulai dari 50 sampai 55.000. Mungkin untuk untuk petani sekarang, apalagi untuk ibu-ibu sekarang yang bisa digunakan karena itu masih dalam harga yang terjangkau. Baik, Bu, itu yang tempat penjualannya apakah sudah resmi dijual di tempat penjualan bibit pupuk gitu, Bu? Nah, alhamdulillah untuk penjualannya sendiri sudah resmi karena itu sudah termasuk pestisida organik yang dibuat oleh beberapa orang. Karena itu juga yang karena emang pestisida organik yang emang diformulasikan untuk mencegah dan menanggulangi serangan hama pada tanaman sendiri. Baik, terima kasih. Ya, untuk Ibu Salsabila mungkin atau Ibu Atika ada pertanyaan lagi? Sebelumnya saya mau bertanya. Iya. Produk itu apa bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman padi? Produk apa itu ada ini negatifnya? Oh, efek samping seperti itu ya, Bu? Iya. Nah, kalau untuk efek sampingnya itu mungkin kita balik lagi ya, pestisida itu masing-masing itu ada takarannya. Jadi baik lagi karena itu pestisida, jadi kita menggunakan secukupnya karena yang berlebihan juga tidak baik untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Seperti kita tidak tahu kan zat-zat yang ada di pestisida itu. Kalau kita meletakkan pestisida itu terlalu berlebihan, kita juga pasti
tahu akan berpengaruh pada tumbuhan tersebut. Jadi emang kita ininya tuh ya secukupnya dan tergantung sama hama yang ada. Misalnya hamanya banyak, segini takarannya, hamanya sedikit, ya jadi masih dalam cakupan normal. Terima kasih. Ibu-ibu ini nggak ada kegiatan lain mungkin malam ini atau sedang sibuk atau apa? Alhamdulillah Bu, saya lagi nganggur sekarang. Oh, baiklah, mungkin itu saja ya yang kita lakukan, saya lakukan karena setelah ini saya juga ada kegiatan lagi. Ya. Oh, kegiatan apa ya Bu? Kalau boleh tahu. Saya ini penyuluh, Bu. Jadi penyuluh itu banyak ya, banyak jadwal saya tuh banyak. Nah, Bu, saya ingin bertanya lagi, kegiatan penyuluhnya akan diadakan kapan lagi ya, Bu? Untuk saat ini saya akan mengonfirmasikan kepada ke kelompok tani kalian. Mungkin saya akan mengusulkan ide kegiatan penyuluh ini akan dilaksanakan sebulan 2 kali atau ya maksimal 3 kali. Karena untuk saat ini kan kegiatan penyuluh ini hanya dilakukan saat kalian membutuhkan. Jadi saya akan mengusulkan agar setiap bulan itu ada kegiatan tersebut. Jadi kita para ibu-ibu KWT ini tidak terlalu ini. Jadi kita hanya pokoknya akan saya usulkan untuk sebulan itu nanti 2 sampai 3 kali pertemuan. Boleh saya izin, Bu? Soalnya suami saya udah nunggu di rumah. Oh, boleh, silakan karena kegiatan ini juga bakalan saya tutup ya. Karena saya kembali lagi ada kegiatan lain. Baiklah, mungkin saat ini kegiatan penyuluh kita ini cukup ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf apabila mengganggu waktu ibu-ibu sekalian. Baiklah, saya tutup dengan alhamdulillah dan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.